Ya, selamat bertemu kembali. Kita akan memasuki bagian akhir dari KD 3.1 ya, yaitu mengenai dimensi hubungan antar kelompok. Kita tahu bahwa dua kelompok atau lebih yang berbeda ini bisa terkait, bisa terjalin hubungannya, tetapi tidak selalu serta-merta. Ada proses yang harus dilalui antara hubungan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, secara sosiologis ada beberapa dimensi. Yang pertama yaitu dimensi sikap. Ini hubungan antar kelompok yang akan cenderung menimbulkan prasangka atau prejudis ya. Prasangka itu pandangan terhadap kelompok lain yang tidak berdasarkan fakta yang benar. Jadi hanya berdasarkan pandangan yang negatif. Sehingga hubungan antar kelompok yang didasari dimensi sikap ini cenderung akan berakibat pada permusuhan atau rasa tidak suka terhadap kelompok lain. Misalnya, orang Sunda berpandangan bahwa orang Batak itu kasar dan agresif. Ada yang mengatakan, wah orang Jawa itu suka berbelit-belit. Bahasanya itu sulit dipahami. Nah, ini kan belum tentu benar. Ini yang namanya hubungan antar kelompok yang didasari oleh dimensi sikap. Kemudian dimensi sejarah. Nah, kalau dimensi sejarah ini dilihat dari proses tumbuh berkembangnya hubungan antar kelompok. Jadi, misalnya tadinya hubungannya baik, tapi kemudian menjadi hubungan yang saling bertentangan atau terjadi persaingan. Misalnya hubungan antara kelompok pedagang sayur dengan kelompok pedagang bahan makanan dari industri, atau juga berkuasanya kelompok pedagang terhadap kelompok petani di suatu daerah. Nah, dilihat dari proses tumbuh berkembangnya, sehingga salah satu kelompok itu cenderung dominan terhadap kelompok lain. Ya. Kemudian ada dimensi institusi. Nah, institusi itu adalah lembaga ya. Kita tahu bahwa lembaga itu cenderung berfungsi untuk mengatur kehidupan kelompok, mengendalikan perilaku kehidupan kelompok. Tetapi institusi juga bisa menyebabkan terjadinya pemisahan-pemisahan di dalam kelompok, sehingga kelompok justru tidak kompak atau tidak menyatu. Misalnya dulu zaman penjajahan ya, di Indonesia itu dibagi menjadi kelompok orang Eropa, kelompok Timur Asing atau keturunan Tionghoa, ada kelompok pribumi, sehingga terjadi pemisahan-pemisahan akibat institusi yang berlaku saat itu. Kemudian ada dimensi gerakan sosial. Nah, dimensi gerakan sosial ini lebih dilakukan karena salah satu kelompok itu mungkin merasa dikuasai atau diperalat oleh kelompok lain sehingga mereka melakukan gerakan pembebasan ya. Nah, ini anak-anak mengenai dimensi beberapa kelompok. Ada juga sebetulnya dimensi perilaku kolektif. Nah, ada ya. Dimensi perilaku kolektif ini jadi cenderung mereka melakukan gerakan bersama-sama karena ingin memprotes sesuatu. Jadi perilaku kolektif ini cenderung dikoordinir oleh orang tertentu atau kelompok tertentu. Ini biasanya didasari oleh rasa tidak puas terhadap keadaan yang ada. Oke, itu anak-anak mengenai dimensi hubungan antar kelompok. Bu Reni berharap bahwa pada pertemuan yang akan datang, kalian bisa ulangan harian yang pertama di semester Gasal. Terima kasih, tetap semangat belajar. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa segera pembelajaran tatap